Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar satu hal yang baru dari PHP. Masih tetap sama pembahasan tentang PHP. Kemarin kita udah belajar tentang membuat sebuah aplikasi dengan metode yang disebut dengan metode procedural programming. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya Object Oriented Programming. Untuk teorinya bisa nanti kita akan bahas setelah beberapa slide ini. Kita lewat beberapa video. Kalau kurang jelas bisa lihat banyak tutorial yang lain ya. Nanti bisa lihat di komentar kalau memang belum jelas. Oke ya. Saya singkat aja karena saya nggak mau terlalu banyak teori sehingga membosankan bagi para penonton. Mengikuti video ini. Saya langsung aja. Oke, kita akan belajar pertama itu adalah Object Oriented Programming. Ya, Object Oriented Programming itu atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pemrograman berorientasi objek atau disingkat dengan PBO. Kalau dulu saya waktu kuliah itu ada mata kuliah khusus tentang PBO. Walaupun tidak semua dosen itu memahami background programming ya, sehingga ketika menjelaskan agak sulit ketika kita ke dunia nyata di dunia programming gitu ya. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan gaya para programmer. Semoga ini membantu ya. Ya, nanti kalau memang kurang jelas saya review dan buat video yang lebih jelas lagi. Jadi merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi pada objek. Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Jadi nanti saya akan buat contohnya mulai dari variabel, kemudian membuat sebuah fungsi. Setelah itu, fungsi dan variabel tersebut kita akan bungkus ke dalam sebuah kelas. Kemudian kelas tersebut dipanggil dalam sebuah objek. Mungkin saat ini belum terlalu paham ya. Apa sih ini objek, apa itu kelas, apa itu fungsi. Oke. Saya kasih dulu ini pemahaman dasarnya ya. Anggap aja seperti ini. Jadi kenapa kita harus belajar OOP ini ya? Kenapa? Karena kita ingin membuat sebuah program profesional. Minimal Anda kalau memakai teknik prosedural itu bagus aja, nggak ada masalah. Cuman butuh waktu yang sangat lama untuk membuat sebuah website profesional. Karena apa? Karena kita harus tidak dalam dunia PHP ini berhubungan dengan online yang diakses oleh banyak orang. Nah, orang itu bisa berbuat baik dan ada juga yang bisa berbuat jahat. Sehingga kita harus juga belajar tentang keamanan dari suatu program PHP. Nah, untuk kita shortcut secara cepat untuk bisa membuat sebuah program, kita akan menggunakan namanya framework PHP. Nah, itu akan mempercepat kita untuk membuat sebuah program profesional yang di dalamnya, ya, alhamdulillah ada orang-orang baik yang mereka membuat sebuah framework yang dapat kita gunakan secara gratis itu untuk membuat sebuah project yang cukup aman. Oke ya. Oke. Walau kita sudah memahami pemrograman PHP, namun hal tersebut tidaklah cukup karena dalam membuat aplikasi yang real world yang fleksibel diperlukan pemahaman OOP atau Object Oriented Programming sebagai dasar dalam menggunakan framework PHP yang kita kenal seperti Laravel, CodeIgniter, Symfony, dan D. Nanti yang kita pakai itu adalah yang ini ya, CodeIgniter. Yang lainnya bagus ya, tidak ada permasalahan. Kalau mau pakai Laravel mau boleh, CodeIgniter mau boleh, Symfony dan D boleh. Nanti kapan-kapan kalau saya sempat buat tutorialnya saya akan insya Allah akan buat ya, terkhusus Laravel maupun CodeIgniter.
Symfony juga bagus ya, jadi nggak ada, pilih salah satu, jangan semuanya ya, pilih salah satu aja dulu. Kalau sudah menguasai satu, maka nanti Anda akan mudah sekali untuk berpindah-pindah framework. Pada intinya semua framework itu bagus ya, pada dasarnya, pada basicnya itu bagus. Oke ya. Oke ya, itu kita akan belajar basicnya. Sekarang kita akan mulai latihannya. Oke ya. Nanti di dalam, saya sebelum masuk ke situ, saya buat ilustrasi dulu ya. Saya buat ilustrasi. Kalau kemarin kita untuk membuat sebuah program ya, kita tidak terhubung dengan dunia nyata. Nah, kalau sekarang ini sangat konsepnya mengikuti dunia nyata yang saat ini ada. Jadi nanti ada namanya objek, ada namanya property. Yang kita pakai nanti contohnya adalah matematika, belajar matematika, dan di situ nanti kita akan pelajari lebih dalam. Oke ya. Oke, langsung aja kita buat latihannya. Saya mulai dari awal. Saya kosong seperti ini. Kosong ya, sama seperti biasa. Sama seperti biasa ya. Kemudian saya buka yang ada di C ini ya, yang saya sudah install di Exam Exam Control. Kemudian saya jalankan seperti ini ya, tekan yes, kemudian saya tekan start. Kenapa saya tidak ada, sebenarnya bisa lewat sini ya kalau mau dicentang langsung. Jadi ketika kita mau jalankan kontrol panelnya, tidak perlu harus mengklik start dan start di sini. Kenapa saya tidak pakai ini? Kenapa? Karena saya punya beberapa exam sehingga saya tidak mau membuat ini otomatis. Nah, itu ya alasannya kenapa. Jadi kalau kalian cuma punya satu exam di satu komputer Anda tinggal mencentang ini, sehingga ketika otomatis dia akan jalan terus ketika kontrol panelnya dijalankan. Seperti itu ya. Kalau yang sudah mengikuti materi sebelumnya pasti sudah punya satu folder ya, tinggal diklik tarik geser, klik and drag di 05 PHP ini ya. Kita udah bikin aplikasi 03 ini udah lengkap. Yang belum diikutin di materinya sebelumnya ya. Sekarang kita materi baru, yaitu di dalam PHP, bab baru di dalam PHP, yaitu namanya OOP. Oke ya. Saya buat folder baru, new folder. Saya kasih sini semester, atau bukan ya, OOP gitu ya, belajar OOP. Oke ya, ini kayaknya kurang bagus kalau kayak gini ya. Biar cantik tampilannya, saya contain folder. Yang ini semua saya nggak, ini kayak bingung ya. Saya bikin sini aja. Ini saya tulis di dalam PHP ini, saya kasih namanya basic. Nah ya, jadi biar enak kita ini copy semuanya. Saya hilangkan kontrol, tahan kontrolnya, kemudian klik basic di sini, kosongkan yang tidak ingin di copy, kemudian kontrol cut boleh, atau langsung diginikan boleh, sama aja ini ya. Move to basic ya, semuanya akan terpindah ya ke basic. Jadi gini ya, udah gini, kemudian kita masuk di OOP nya. Oke ya. Oke, seperti ini sudah ini di OOP nya basic ya. Oke. No. Kemudian kita mulai materinya, new file, kita buat latihan 1 titik PHP. Oke ya. Oke, pertama saya ingin mereview ulang itu pemahaman kita bersama, yaitu saya ingin kenalkan namanya variable. Saya punya nilai pertama itu saya isi dengan 5 ya, berarti isinya variabel nilai 1 adalah 5. Nilai 2 itu sama dengan 5. Oke ya. Ketika saya buat seperti ini, variabel hasil nilai 1 ditambah nilai 2, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah berapa? Nanti dia akan jalankan. Oke, kita jalankan seperti biasa. Saya akan jalankan localhost Ahmad Roy, kemudian masuk ke PHP bagian OOP, kemudian latihan 1.
Hasilnya 10 ya, benar ya, seperti ini. Oke, yang tadi tidak tahu ini Windows kanan, ini Windows panah kiri. Oke ya, di keyboard Anda. Ctrl KB. Nah, kalau seperti ini nggak ada masalah ya. Nah, seperti biasa nggak ada masalah. Problemnya adalah jika saya ingin menginputkan lagi nilai yang baru, maka saya tambahkan di sini echo br ya. Oke. Biar saya nggak berulang-ulang nulis br, saya ginikan aja ya. Br sama dengan gini ya, biar enak, biar saya nggak nulis berulang-ulang ya. Sini tulis br aja. Oke, saya tulis ya. Nah, ada kesalahan, ada petik di sini ya, sorry. Oke, sudah ya, gak ada masalah. 10 ya. Nah, misalkan saya mau bikin lagi variabel baru, maka saya lakukan gini. Nah, saya copy lagi seperti ini, akan seperti ini lagi. Saya lakukan ini lagi, jadi gini. Biar cantik saya ginikan aja ya, titik. Nah ya gitu. Oke, saya kasih di sini 6, di sini 7. Nah ya, nah kalau seperti ini, nah jadinya 13. Kalau saya mau melakukan lagi gimana, maka saya copy lagi ini semua. Ini ya. Nah ini saya misalkan kasih 8 dan di sini 9. Oke. Nah ini sangat merepotkan ya kalau kita seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan ini kita buat sebuah fungsi. Nah, jadi fungsi kita buat latihan kedua ya. Nah, kita akan mengenal namanya fungsi. New file lat2.php. Oke. Nah, sorry, ada kesalahannya. Oke, PHP. Nah, kalau tadi kita perlu berapa coding untuk membuat 3 tampilan tambah seperti ini ya. Kalau misalkan 10, maka barisnya makin banyak. Itu tidak efektif dan akan kalau program sederhana nggak ada masalah ya. Tapi kalau programnya nanti kompleks, itu akan sangat-sangat merepotkan. Nah, kita membuat sebuah fungsi. Fungsi ini di dalam PHP ibaratnya itu kayak kalian membuat sebuah cetakan kue. Jadi kayak kalau awalnya kalian membuat sebuah kue itu harus didesain satu persatu, ya kan? Kalau ada 10 orderan maka akan repot ya. Tapi kalau Anda punya satu cetakan, misalkan ingin membuat kue bintang gitu ya, cetakan kue gini ya, misalkan ini saya ibarat aja ya, analoginya aja. Itu seperti ini ya. Jadi misalkan kalian membuat cetakan kue, bahkan sampai ada alatnya cetakan kue seperti ini ya. Misalkan kalian membuat, kalau yang pertama tadi analogi latihan 1 itu kalian membuat kue itu dengan satu persatu tanpa menggunakan cetakan. Nah, yang sekarang kita menggunakan cetakan. Nah, cetakan ini berbentuknya beda-beda, maka kita beri nama masing-masing. Nah, kayak gitu logika dari function di dalam PHP. Oke ya, kita buat function namanya tambah. Nah, function tulisannya gini ya, function, kemudian berikan nama. Nah, ingat dalam penulisan nama mirip kayak dalam variabel, tidak boleh diawali dengan angka, kemudian tidak boleh ada spasi, dengan hanya satu huruf saja. Dengan satu kata, maaf ya, satu kata. Oke ya. Kemudian kita cukup seperti ini. Nah, ini sudah jadi sebuah function. Manggilnya gimana? Manggilnya gini, echo tambah gini. Nah, ini sudah jadi sebuah function. Nah, gini ya. Kita jalankan, refresh, latihan 2. Nah, tapi ini nggak ada isinya apa-apa. Nah, kita buat isinya. Misalkan saya isi ini, hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, nilai 1 berasal dari mana? Kita inputan dari user seperti ini ya. Nah, user menginput nilai 1 di koma nilai 2. Nah, ini ya seperti ini. Maka boleh dispasi atau enggak ya, enggak apa-apa. Maka kita masukkan nilai di sini. Nah, di sini 5,6. Berarti nilai 5 di sini ada nilai 1, nilai 6 adalah nilai 2. Maka di sini isinya adalah 5 dan di sini nilainya isinya 6. Hasilnya adalah
5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Maka kita return, kembalikan nilainya adalah hasil. Nah, seperti ini. Kalau kita echo, nah jalankan seperti ini. Nah, gimana kalau saya mau manggil lagi? Nah, sama kayak logika tadi cetakan. Anda tinggal memasukkan komponen apa yang ingin Anda masukkan. Itu misalkan kayak gini, cetakan kue ini misalkan bintang, variabelnya di dalam hanya perlu satu cetakan gitu. Tapi kalau ada kayak gini, nah ini perlu berapa isian gitu ya, perlu berapa isian, masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Nah, sama seperti itu. Maka ketika dia perlu yang namanya variabel ini dan variabel 1 dan variabel 2. Nah, ini kita bisa misalkan saya tambahkan lagi di sini biar dia jatuh, saya kasih di sini variabel tadi $br sama dengan gini ya. Ya, gini ya. Nah, gini. Ketika saya buat lagi echo, biar enak saya ke titik br ya, supaya jatuh nanti ke bawah ya. Echo tambah 6,6 ya, titik $br. Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Jangan 6,6 ya, lebih enak biar ada variasi 78 ya. Oke, lihatin ya. Nah, perhatikan ya, kita dalam dunia programming itu bukan menambahkan ini, kita bukan menghitung, tapi membuat sebuah algoritma. Nah, ini disebut dengan algoritmanya ya. Jadi kita programming itu mengatur, bukan menghitung. Oke ya, dipahami di situ. Jadi ilmu matematikanya kita bukan fungsinya untuk cepat-cepatan menghitung, seperti halnya ini siswa tercepat menghitung matematika. Nah, bukan seperti ini. Saya maksud adalah programming ya. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini programmer. Tapi adalah kita memahami algoritmanya gitu, prosesnya yang kita. Jadi programmer seperti itu. Jadi misalkan gini. Nah, ini itu ya kayak gini. Maka yang diperlukan adalah analogi Anda memahami sebuah program. Ya, nah berapa banyak pun saya nggak ada masalah gitu. Beda dengan ini, kalau mau menambah lagi dia harus coding yang lain terus. Ini baru 3 sudah habisin berapa baris nih, 3 sampai 15. Ini kalau ini cuman ada perlu 3 9. Kalau bikin ada 100 nggak ada masalah, dia cuman memanggil seperti ini terus. Betul tuh ya, function. Nah, di sini juga kita bisa buat kalau misalkan nilainya nggak ada nih, misalkan cuma 9, yang diperlukan 2, apa yang terjadi? Error. Kenapa? Karena diperlukan 2 ya. Gimana mengatasi error kalau misalkan si user hanya memasukkan 1 atau bahkan tidak memasukkan? Nah, itu kita bisa namanya bikin defaultnya. Oke ya, cara defaultnya biar enak, saya bikin lagi save as baru, masuk latihan 3 nya nanti langsung ke kelas ya, latihan 3. Jadi ini biar gini aja dulu. Saya tambahkan di sini, kalian bisa tambahkan sama dengan misalkan 0. Sini sama dengan 0. Jadi kalau user tidak memasukkan 10, di sini hanya 9, variabel yang kedua tidak dimasukkan, maka variabel yang kedua dianggap 0. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau tadi kan error kan, sekarang enggak. Kalau dia kosong, enggak ada masukan apa-apa, maka variabel yang dimasukkan adalah kosong. Jadi di sini defaultnya kosong. Jadi mau buat defaultnya seperti ini. Itu tuh ya. Oke, ini mengenai function. Jadi latihannya silakan Anda buat variabel yang fungsi-fungsi lain. Contoh membuat ini dilanjutkan, ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang, ada pangkat, ada apa lagi ya, akar, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, bisa Anda buat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang inti dari materi ini, yaitu adalah belajar mengenai OOP. Nah, ini basicnya tadi ya, udah mulai dari yang dasar tentang variabel, kemudian kita masuk kepada fungsi. Nah, ketika banyak fungsi itu jadi problem ya. Jadi ada sebuah problem di mana kalau fungsi-fungsi terus ada, ya kan? Ketika ada nama yang sama itu jadi masalah lagi kan gitu. Maka kita perlu namanya kelas. Ya, jadi misalkan di sini ada fungsi lagi namanya tambah gitu. Ya, di sini jadi kacau jadinya kan, error. Kenapa? Karena ada 2 tambah ya.
Tapi kalau kita buat yang satu kelas, yang satu tambah juga di dalamnya, nggak ada masalah nanti ya, gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan lebih berkembang gitu ya. Oke. Logikanya gini, ada sebuah misalkan contoh gini, ada kelas ini ibaratnya itu kayak blueprint. Blueprint. Ya, ini saya lihatkan di Google ya. Ini blueprint itu seperti ini. Nah, kira-kira gini ya blueprint. Blueprint ini untuk membuat sebuah perumahan. Misalkan perumahan ini ya, perumahan. Membuat sebuah perumahan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat perumahan seperti ini ya. Nah, seperti ini perumahan. Kalau saya gedekan sedikit ya, saya memberikan pahaman dulu. Nah, rumah ini punya namanya blueprint tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, blueprint tadi itu disebut dengan kelas tadi. Di dalamnya ada beberapa properti. Contoh lagi. Ini adalah ada blueprintnya cuma satu, tapi kita bisa bikin banyak rumah dari blueprint yang ada. Dan setiap rumah itu punya yang rumah ini satu ini sudah jadi dari blueprint tadi, itu disebut dengan objek. Nah, di sini ya, misalkan ini rumah punya Pak Tono, ini Bu Tini, ini Pak Jono misalkan. Nah, ini disebut dengan objeknya, kita beri nama objeknya Tono. Ini objek miliknya Tini. Ini nah, satunya lagi ya. Nah, itu misalkan banyak lagi nih, banyak. Silakan kalian kasih nama. Jadi ini blueprintnya itu ibaratnya kelas, dan ini adalah apa tadi? Objeknya. Nah, di dalam objek itu tinggal ngikutin kelas yang ada. Misalkan di sini ada properti namanya pintu, maka di sini ada pintu. Tapi misalkan di rumah yang ini kepingin pintunya warna biru, yang di sini warna merah. Nah, nanti kan tinggal diatur setiap properti masing-masing. Ini satu. Misalkan lagi blueprint mobil misalkan. Nah, blueprint mobil nih misalkan. Nah, ini blueprintnya mobil. Kemudian ada mobilnya. Mobil. Nah, mobil ini terbentuk dari blueprint ini. Ya, blueprint mobil tadi. Nah, kemudian ketika sudah jadi satu mobil seperti ini, ya kan? Hasil dari blueprint ini itu bisa bergerak, bisa maju, bisa mundur, kemudian warnanya dan segala macam. Nah, satu mobil yang jadi ini disebut dengan objek. Udah mulai paham ya, mana objek, mana blueprintnya, atau kita sebut nanti kelasnya. Oke ya. Oke, sekarang kita akan mulai ke dunia programmingnya. Oke ya, latihan 3.php. Ya, cara mudahnya seperti itu. Jadi saya nggak ingin jelaskan terlalu rumit, dengan cara yang sangat mudah sekali ya. Pokoknya ingatin, ini adalah kelas, itu blueprintnya. Kalau yang ini adalah objeknya. Nah, di dalam blueprint ini kita punya namanya ya, rancangan di dalamnya itu rancangan pintu dan segala macam. Dan kalau nanti bergerak gimana gitu segala macam, ada rancangannya semua. Ini cuman baru sketsa 2 dimensi, nanti kalau ada yang 3 dimensi dan segala macam itu disebut dengan blueprintnya. Hasil dari blueprint itu bisa mencetak banyak mobil dengan hasil dari cetakan sama. Misalkan Honda Innova, ini maaf Toyota Innova, kok Honda Innova, mobil merek Toyota Innova, blueprintnya Innova, sudah kan. Terus apakah bisa berubah menjadi mobil CR-V? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau menjadi Alphard gitu? Tidak. Sesuai dengan blueprintnya masing-masing gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan mulai buat codingnya. Oke ya. Saya ibaratkan gini. Saya buat berhubungan dengan yang matematika yang tambah tadi. Saya akan buat kelas bernama namanya matematika. Oke ya. Ini kalian boleh hapus seperti ini, nggak ada masalah ya, cukup seperti ini. Kalau tidak ada coding HTML, CSS maupun yang lainnya, hanya pure PHP, ini boleh. Jadi nggak ada masalah kalau mau kayak gini. Kelas, nah seperti ini ya. Jadi kalau di sublimenya tinggal aja kelas seperti ini, ada helpernya, tinggal enter gini ya. Oke. Nah, kita pakai extend dulu, kita langsung ke nama kelasnya. Oke ya. Ini tidak seperti ini, nanti dulu kita cukup seperti ini ya.
Misalnya kita buat kelas, namanya kelasnya adalah matematika. Oke ya, kelasnya namanya matematika. Kita bikin metode. Nah, ini kalau tadi namanya function. Kalau di dalam matematika ini disebut dengan matematika. Dalam OOP kelas di dalamnya ada function, itu bukan lagi namanya function tapi metode. Ya. Metode. Ya, kayak tulisannya metode ya. Metode. Metode ya, itu ya, metode. Nah, metodenya itu adalah seperti ini, kita kasih nama tambah nilai 1 sama dengan 0, nilai 2 sama dengan 0. Kurung ya. Kita hasil atau biar cepat gini aja. Copy yang tadi latihan tadi. Ya, tinggal beres. Sudah seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada kelas, ini blueprintnya ya. Di dalamnya ada metode namanya tambah. Terus gimana cara manggilnya? Caranya gini, kita instansiasi. Ya, kita menginstansiasi itu kelasnya ya untuk menjadi sebuah objeknya. Ini objeknya kita kasih nama proses new. Kita panggil tadi apa? Kelasnya ini. Jadi ini sudah menjadi objeknya. Nah, ini sudah menjadi instansiasi ya ke dalam ini. Ini ke dalam ini. Oke. Maka ketika kita mau memanggil metodenya cukup seperti ini. Proses panah ini ya, tambah buka kurung 5,5 misalkan. Maka hasilnya adalah kita coba hasilnya latihan 3 10 ya, jalan metodenya ya. Oke, kita akan perbanyak metodenya biar latihannya lebih banyak. Kita save as lagi, latihan 4, kita berlatihan 4. Kemudian di sini ada tambah, kita tambahin lagi namanya kali misalkan ya, kali itu di sini kali. Sini lagi function metodenya, kita bikin metode namanya bagi. Nah, di sini bagi. Ini metode lagi baru namanya kurang. Maka di sini. Nah, di sini ada sesuatu yang unik dari OOP, yaitu adalah ada satu hal yang menarik di sini ya. Ntar saya akan lihatkan ya. Misalkan ini, kita lihat refresh, kelihatan 4. Oke, kalau saya mau memanggil kali gimana? Saya panggil kali. Kurang ya deh, kurang, loncat aja di bawah. Apa yang terjadi di sini? Nah, kalau kalian lihat di sini, itu coding sudah tidak berjalan secara prosedural, ya. Jadi nggak jalankan ini dulu, nggak gini lagi, nggak gini, tapi langsung dari kelasnya ini loncat langsung ke kurang. Ya, jadi nanti misalkan nih, saya mau nampilkan lagi di sini ya. Di sini saya tambahkan BR-nya, BR di sini ya. BR sama dengan gini ya. Oke, gini ya. Misalkan di sini saya mau ngambil si kali gitu ya. Nah, di sini biar nggak gabung ya, gini kan aja. Oke, di sini kalau kalian lihat tuh, saya manggil kurang, habis itu manggil kali, habis itu manggil tambah lah, bawa acak gitu ya. Jadi tidak lagi program itu berjalan secara prosedural ya, sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang diperlukan, metode apa yang diperlukan, ini misalkan gitu ya. Oke, sudah cukup paham ya di sini.
Di latihan selanjutnya kita akan belajar kita akan belajar namanya enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu sebentar ya. Sebentar, saya mau langsung aja sebenarnya, cuman ini harus dijelaskan ya. Enkapsulasi mana tadi ya materinya. Di sini sebentar, saya pause dulu sebentar ya. Kita lanjut tadi enkapsulasi objek ya. Di sini ada 3, yaitu sebentar biar saya jelaskan di sini. Ada 3 enkapsulasinya, yaitu kita kenal dengan ya, gini aja. Public, protect, dan private. Ini saya jelaskan secara terpisah ya. Kita akan memahami yang public dulu ya. Yang public gini. Nah, jadi kita bisa nambahkan di sini, kita buat latihan baru namanya latihan 5. Nah, secara default semua metode itu bertipe public ya. Tipenya public ya. Kalau tidak didefinisikan ini biar seperti ini aja ya. Nah ya, jadi kalau seperti ini biar Anda memahami bahwa kalau dia tidak ditulis secara default, PHP akan memberi function tersebut atau metode tersebut, metode tersebut dengan public. Nah, ini masih bisa kita akses ya. Jadi nggak ada bedanya rasanya untuk public. Beda kalau kita ganti di sini menjadi apa ini? Protect ya. Nah, ini misalkan saya ganti ini jadi protect. Protect. Jadi yang nomor tambah ya di bagian terakhir ini protect. Dia akan error. Kenapa? Dia ngasih tahu nih, karena metodenya ya kelas matematika ini itu protect. Ya, di protect ya. Atau tipenya private. Nah, misalkan private di sini nggak bisa, tetap error juga ya gitu. Jadi yang kalau tidak ditulis secara default dia tulisannya public enkapsulasinya. Selanjutnya kalau dia dikasih protect atau private, itu baru dia bisa seperti ini. Jadi apa sih maksudnya? Jadi intinya nanti function ini tidak kalau ini kan kalau kita tulis instansiasinya seperti ini, maka semua metode ini dapat diakses secara public. Tapi kalau kita ganti dia protect atau private, ini metode tidak bisa diakses secara public. Nah, itu nanti ada beberapa fungsi ya. Dengan seperti itu kita bisa mengatur metode-metode tersebut dengan jauh lebih baik. Ya. Nah itu ya. Nanti untuk apa sih protect? Apa bedanya protect dan private, Pak? Kalau protect nanti kita akan jelaskan ya. Protect itu intinya bisa metodenya itu diakses oleh anaknya. Nah, ini ada anak, istilah lagi anak ya di dalam OOP. Nanti ada lah ya. Kalau private tidak bisa diakses oleh anaknya. Nah, jadi protect ini tidak bisa di public tapi bisa diakses oleh anaknya. Kalau private tidak bisa diakses public maupun oleh anaknya nanti ya. Oke, kita masuk ke latihan 6. Kita akan mengenal namanya property. Oke ya, kita tambahkan namanya property. Jadi dari ini sebenarnya latihan cuma satu aja, cuman bertambah saja gitu ya. Jadi tidak banyak latihannya sebenarnya. Oke ya, ini saya tambahkan namanya property. Nah, propertinya karena tadi kita udah kenal aksesnya, itu kita tulis di sini public ya, $status sama dengan selamat datang. Nah,
Jadi kita bisa panggil properti ini. Jadi bedanya apa properti dan method? Kalau properti dia menyimpan variabel. Jadi seolah-olah dia bahasa kita variabelnya. Kalau ini functionnya. Nah gitu ya. Jadi ini variabel, ini function. Tapi dalam dunia OOP ini disebut dengan property, ini disebut dengan method. Oke ya. Oke, cara manggilnya gimana? Sama kayak tadi caranya di sini. Kalian tinggal panggil aja. Ini saya ini ya, kontrol garis miring echo proses apa itu status ya, cukup seperti ini, maka kita bisa udah manggil propertinya. Tuh, propertinya udah bisa kita panggil ya. Oke, terus apa gunanya ini properti? Ya banyak sekali nanti kita bisa pakai ya di properti ini. Penting kenal dulu namanya properti. Oke, properti ini ya, untuk objek ini kita bisa mengset ini propertinya jadi apa. Misalkan gini, proses kita set dia bukan lagi sama datang, tapi selamat pagi. Kita set properti ini jadinya selamat pagi, maka di sini berubah menjadi selamat pagi. Awalnya ini. Nah, ibaratnya kayak tadi blueprint sudah diatur nih. Mobil ini warnanya putih, ya kan? Kita rubah warnanya. Nah, itu seperti itu ya properti. Nanti akan merubah semua yang ada di sini kalau dia menggunakan properti ini. Contoh nih misalkan kalau dia manggil tambah itu ada tulisan selamat datang gitu ya, ditambah. Ini contoh aja ya, this. Apa itu this Pak? Nah nanti kita akan bahas ya status. Oke. Nah jadi kalau orang manggil tambah ya, kita tulis echo proses tambah 5,5. Apa yang terjadi? Jadi ketika ini kita jalankan, maka 10 selamat pagi. Nih propertinya di sini status. Tapi kalau kita tidak pakai properti ini, maka dia akan di properti defaultnya. Tuh yang ini dipakai. Jadi bisa kita set, kita bisa no. Nah pertanyaannya, kalau sudah kita set seperti ini, oke, kalau kita sudah set seperti ini, apakah kalau kita buat objek baru akan berubah semuanya? Tidak. Ini kerennya tuh di sini. Jadi kalau misalkan kita bikin proses 2 new matematika, kita bikin objek, maka ketika kita panggil ini hasilnya berbeda ya. Saya tambahkan di sini $br ya, di sini saya tambahkan di sini. Yang pertama selamat pagi, yang kedua oh ya salah, proses 2 ya, sorry, proses 2 sama datang. Jadi ibaratnya ya benar-benar objek sudah di sini, objek. Jadi ketika dirubah di sini tidak mempengaruhi objek yang baru gitu. Ibaratnya kalau kita beli mobil ya punyanya Tono dicat ulang mobilnya jadi merah gitu misalkan. Yang mobilnya orang lain ya tidak berubah menjadi merah semua, sesuai dengan objek masing-masing ya gitu. Jadi benar-benar sesuai nih kalau dalam dunia nyata seperti ini. Jadi udah mendekatin gitu ya. Jadi kita udah bisa membuat sebuah sistem ini. Jadi lebih keren ya. Kemudian kita belajar lagi yang namanya inheriting. Jadi kita belajar pewarisan. Kita belajar pewarisan di dalam OOP ya. Oke ya. Oke. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi terpause sedikit ya dengan sholat dulu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, oke, properti. Nah, ini sudah ngerti ya. Ini objek ini proses instansiasi. Oke, kita akan belajar yang namanya
latihan 7. Oke, kita akan belajar latihan aja ya, banyakin propertinya, tambahin properti lagi aja ya. Latihan 7 ya. Sini ada properti lagi namanya public, apa nih, nama gitu ya, misalkan nama saya Ahmad Roy gitu ya. Tuh, kemudian kita panggil di sini di latihan 7 tadi, di latihan 7 ini kita panggil nama propertinya tadi ya, nama ini ya. Oke, jadinya seperti ini, latihan 7. Oke, Ahmad Roy sudah ya, ngerti ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai inheriting ya, pewarisan, bahasa Indonesia pewarisan. Nah, jadi kita bikin kelas. Yang kelas ini adalah anak dari kelas utama ya. Jadi matematika ini kelas utama, kita bikin kelas yang baru lagi namanya kubus. Oke, kita buat ya. Kita bikin lagi save as. Nah, di 8 ini mulai berkembang ya. Kalau Anda bisa melewati ini, alhamdulillah Anda sudah mulai berpikir secara programming. Kelas, saya bikin namanya kelas baru, namanya kelas kubus extend. Nah, extend di sini adalah dia akan mengextend kelas mana ya. Kebetulan kita kelas matematika ya. Nah, gini ya. Saya bikin kelas lagi public function. Nah, ini di sini kita akan mempraktekkan yang namanya protect dan private habis ini ya. Oke. Function dulu, function namanya luas. Nah, jadi kubus, di dalam kubus kita mencari luas gitu ya. Nah, gimana caranya? Hasil sama dengan luas. Itu cara rumusnya kalau kita cari di internet ya, mencari luas misalkan. Mencari luas, ya kita cari ya. Rumus luas kubus. Nah, ya cara gimana? 6 kali sisinya. Sisinya pangkat 2 kali ya. Oke, kita bikin berarti 6 dikali dis. Nah, di sini apa sih? Nah, kita akan buat ya. Dis dengan s. Jadi dia akan mengali dirinya sendiri. Return hasil. Oke ya. Jadi luas. Nah, nanti saya akan jelaskan yang di sini ya, walaupun sudah di sini sudah jelas ya. Sudah dipraktekkan ya. Kita hapus aja dulu. Saya hapus di sini. Saya buat apa namanya? Instansiasi baru, objek baru namanya proses new ke kubus ya. Nah, di sini echo proses kubus. Luasnya ya itu misalkan 6 di sini. Maka ketika kita jalankan, nah, saya akan jelaskan kenapa ada dis di sini ya. Oke, 8 kedengaran ya. Halo? Oke, cukup benar. 216. Jadi kalau kita 6 dikali 6 dikali 6 36, 36 kali 6 216. Oke ya. Udah jalan ya, manggilnya udah biasa, tadi udah biasa di sini. Terus kalau kita memanggil yang ini, nah kali di sini. Kenapa ada dis di sini? Ya, kalau kita tulisnya gini aja, kenapa nggak kayak gini aja? Misalkan saya tulis di sini kali gini. Nah, kan manggil yang ini nih, kita manggil yang di atasnya. Ya, error. Kenapa? Nah, jadi gini, dis ini adalah objek untuk kelas ini. Jadi sama kayak ini ya, objek. Dia instansiasinya dis ini udah otomatis. Jadi instansiasi dis, $dis, variable dis itu objek dis, objek dis ini udah otomatis untuk ke dirinya sendiri. Jadi udah otomatis dibuat sama si PHP ya. Jadi karena dis ini dia mengambil dari kelas induknya, karena kita extend, maka
kubus ini, kelas kubus bisa mengambil metode induknya. Nah, karena dia extend, jadi semua yang ada di dalam sini bisa diambil. Maka kita tulis this kali. Berarti ini sama kayak manggil ini, sama proses ini ya, sama. Kita tinggal manggil si kali. Nah, gitu ya. Nggak bisa kita memanggil gini, nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam kelas ini semuanya ini adalah objek. Maaf, ini sebuah blueprint. Jadi kalau bahasa kita tuh nggak bisa dipanggil secara langsung, ya, bukan berbentuk variable, bukan, benar-benar properti dan metode. Oke ya, udah paham ya this ini ya. Jadi pakainya harus this untuk memanggil dirinya sendiri di dalam kelas itu sendiri. Oke ya, sama kayak ini tadi this gitu ya. Jadi ini memanggil di atasnya. Oke ya, udah mulai paham ya, semoga mulai paham. Saya bikin lagi nih volume. Nah ya, public function volume $s ini ya, sorry, $s gini ya, hasil s sisi dikali dis kali s kali s gitu ya, return hasil ya. Kemudian saya bikin lagi namanya public function status. Nah, ini status misalkan. Nanti kita panggil hasil sama dengan this nama. Kita panggil si nama ya. Oke. Hasil. Oke, nanti kita ada penjelasan ini ya untuk memahami yang namanya proses ini ya. Oke ya. Oke. Atau ini saya hapus saya dulu deh ya. Nanti aja kejutan aja ya. Oke, kalau kayak gini kita panggil volume sama ya. Volume gini. Ini ya, 266. Kalau 7 di sini. Oke, pasti beda hasilnya ya, 343. Oke ya. Nah, misalkan saya mau memanggil nama di sini. Nah, itu apakah bisa? Coba kita coba ya. Proses nama gitu ya. Properti tidak pakai kurung ya. Apa yang terjadi? Bisa terpanggil ya. Bisa dipanggil. Status bisa dipanggil nggak? Bisa dipanggil. Kalau kita rubah isinya, di set sisi isinya, proses panah nama sama dengan bukan Ahmad Roy, misalkan Dono gitu misalkan ya. Kita jadinya Dono ya, berubah ya. Jadi ini Ahmad Roy berubah menjadi Dono. Kalau ini bertipe public. Pertanyaannya, kalau kita rubah dia menjadi protected ya, protect, maka ya udah nggak bisa dipanggil secara public. Nggak bisa dipanggil public kan? Gimana supaya kita bisa panggil dari kelas ini? Kita bisa lakukan gini. Public kan bisa dipanggil nih. Kita bikin function namanya adalah status misalkan. Nah, ini hasil ya kan, this nama. Nah, panggil si nama tadi ya, karena bisa dipanggil kan. Nah, jadi kita panggil di sini status. Nah, tapi kita udah nggak bisa lagi ngeset ini gitu. Jadi kalau tadi bisa di set, sekarang nggak bisa. Misalkan gini, status nama dengan Dono gitu, nggak bisa karena nama ini sudah tipe protect gitu ya. Gimana kalau private? Kita bikin lagi ya, private misalkan. Yang private ya, tadi private kan, kita coba. Ada di latihan selanjutnya enggak? Sebentar. Oke, di selanjutnya aja. Oke, di sini misalkan saya tambah lagi nih, save as saja ya, save as. Saya simpan dulu, sorry. Saya save as pelatihan 9 ya. Ini insyaallah ini yang terakhir ya, tapi bisa saya tambah nih di sini. Oke ya. Oke.
Nah, ini di 9, ini kalian bisa lihat kalau saya bikin lagi yang baru. Di sini private dollar, kita nama status kontak, misalkan kontaknya 08 bla 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 misalkan. Oke, koma. Nah, bisa nggak di sini panggil? Nah, atau kita coba deh uji coba si nama ini jadi private gitu ya. Apa terjadi? Sorry, di 9 ya. 9, apa terjadi? Nah, nama jadi private. Oke, jadi private. Manggil di sini status. Di nama bisa terpanggil sini. Wah, ini kita coba lagi deh. Ini ada kesalahan mungkin ya. Protective. Oke. Oke, coba kita coba ya. Protect, kalau protect bisa dipanggil, saya pause dulu ya. Oke, saya ada sedikit kesalahan. Di sini ini ada status ya, salah. Ini status dari sini, yang ini yang properti diambil ya. Ini kan method ya, salah. Ini kayak gini ya. Oke, yang di 8 tadi saya perbaikin dulu di latihan 8 nih. Nah, seperti ini ya, Ahmad Roy jadinya di sini Ahmad Roy, bukan selamat datang ya kalau status tadi. Oke. Kalau ini, nah kita coba ya, protect. Di bawah bisa berhasil dipanggil ya. Kalau kita ganti jadi private ya, apa yang terjadi? Oh, masih bisa dipanggil ya. Oke, tadi saya kesalahan di 8 ya, makanya tadi jalan ya. Ya, ini salah ya. Jadi kalau kita lihat di sini latihan 9, ini private ya. Coba kita rubah dulu protect ya. Protect. Nah, kalau protect ya jalan. Nah, oke, tidak bisa diakses secara publik. Kelas ini tidak bisa, properti ini tidak bisa secara publik ya, tapi bisa diakses secara ini induknya, ini anaknya. Jadi bisa diakses gitu ya. Jadi akses dari anaknya, di sini mengakses, karena bisa mengakses dia kembalikan lagi gitu ya, bisa. Jadi Ahmad Roy. Tapi kalau dia bertipe private, maka satu-satunya cara untuk bisa mengakses nama hanya melewatin kelas metode matematika ini saja. Di daerah sini saja dia berlaku. Jadi gitu ya. Jadi ada protect, private, sama public gitu ya. Kalau public bisa diakses secara publik nih langsung. Tapi kalau protect dia hanya bisa diakses lewat kelas turunannya saja. Kalau private hanya scoop kelas ini saja, tidak bisa ke bawah ya. Ya, itu perbedaannya ya. Oke. Itu sebenarnya udah cukup, udah memahami ini ya. Saya akan tambahkan satu lagi, itu namanya metode khusus, itu namanya adalah construct. Jadi construct namanya ya, construct. Nah, jadi construct ini sebuah metode ajaib ya. Jadi udah disediakan oleh PHP. Dengan construct ini kita bisa membuat default dari kelas tersebut. Misalkan gini, saya buat di kelas kubus ini ya, construct public function construct ya, buka kurung. Oke, saya tulis ini echo selamat datang. Nah, gini ya. Nah, maka selamat datang akan berjalan ya, walaupun kita tidak panggil. Nah, jadi dia langsung jalan secara otomatis. Kalau kelas ini dipanggil, maka selamat datang akan yang ada di dalam construct ini akan berjalan secara otomatis. Jadi defaultnya lah bahasa kita gitu, construct. Sebenarnya ada selain construct tuh ada lagi namanya adalah destruktor. Ya, destruktor kita coba ya. Ini udah cukup ya pemahaman ini. Saya perlunya ini saja kalian memahamin. Tapi kalau kalian mau memahamin satu lagi namanya public function
function destruktor ya, destruktor. Oke. Nah, ini kalau yang ini misalkan sini tulis semalam gitu ya, maka dia akan jalan DSCTRUCTRE construct ya, destruk ke tambahan tor ini ya, salah ya. Oke. Nah, ini saya refresh, salah tadi ya, kayak gini ya, kelebihan huruf C ya, destruk ya gitu ya. Nah, selamat malam ya. Jadi kalau ini akan berjalan di akhir dari objek yang apapun yang kita panggil, di akhir ya, di akhir ini gitu. Kalau di awal, ini berjalan di akhirnya ya. Walaupun ini nggak pengaruh ya, mau saya taruh di atas ini itu nggak berpengaruh karena ini sudah berbicara objek, bicara OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi tidak berubah, maupun destruct-nya di sini construct ya, sesuai dengan metodenya. Oke ya, itu construct ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini latihan tambahan ya, untuk memahami yang namanya overriding ya. Nah, misalkan di sini ada construct juga gitu ya, di sini ada construct juga. Nah, ini untuk memahami nanti ketika kita di CI ada coding namanya parents construct ya gitu. Oke. Ini misalkan saya punya construct juga, misalkan ini construct dari kelas matematika. Oke ya, kalau ini dari kelas kubus. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang salah, saya ada di sini. Ctrl X, saya ada sampai sini. Oke ya. Oke ya, nih ya. Oke. Nah, sama nanti berlakunya destruct juga sama ya. Construct ini sama destruct, hanya bedanya di depan dan belakang, tapi kalau nanti di sini sama aja. Nah, ini misalkan construct ini ada di atas, jadi ini namanya overriding. Jadi ini tidak dijalankan, dia jalan pada kelas yang ini saja gitu ya, kelas di sini aja. Nah, pertanyaannya gimana kalau saya ingin mengambil yang di atas, construct yang ada di atas ya gitu ya. Nah, itu caranya kalian bisa lakukan gini, parent 2 kali, kemudian construct, nah ya, kurung titik koma. Oke. Ya, construct dari kelas matematika nih ya, dari sini. Jadi construct dari kelas matematika ini bisa dipanggil tuh ya. Jadi kita nambahkan namanya parent, nanti ada namanya self, parent dari atasnya, dan masih banyak lagi. Belum lagi kita belajar namanya static properties, static method, constant, final method, final class, abstract, object interface, polymorphisme. Nah, itu masih banyak lagi di dalam OOP, tapi saya tidak ingin membebani terlalu banyak. Mungkin nanti di video yang lain saya buatnya khusus step by step, satu persatu. Kalau ini saya buat satu video agar tidak berpindah-pindah ke video yang lain, sehingga fokus satu video untuk OP gitu ya gitu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang kita bisa pelajarin. Ini standar dasarnya supaya nanti ketika kita masuk ke framework CI itu tidak terlalu jauh pemahamannya, karena ini semua coding seperti ini akan kita pakai nanti di Code Igniter, sehingga tidak bingung mana namanya. Ada parent construct, nanti ada public function construct, ini apa maksudnya, ada public function luas, itu apa maksud lagi, ada kelas kubus extend, itu udah nggak kebingungan lagi nanti menghadapi yang namanya Code Igniter. Walaupun kalian kalau ingin lebih dalam lagi, saya kasih situs ya, ada website situs yang bagus, itu linknya ini ya, Dunia Komputer, ini bagus sekali. Saya juga ngambil dari beberapa referensi ya, saya tidak ingin saya aja, tapi kalian bisa lihat namanya duniakomputer.com. Di situ juga
banyak, atau nonton videonya Mas Andika Gali, boleh di situ Anda bisa tonton YouTube-nya beliau itu tentang OOP jauh lebih lengkap dari saya yang jelaskan. Tujuan saya di sini kalian secara ringkas aja ini bisa memahami OOP ya, OOP berserta dengan latihannya 1 sampai 9. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin cepat, langsung aja skip aja, langsung jalan gitu ya. Oke, ini udah cukup 60 menit belajarnya. Ini kalau kita lihat Sandika Gali itu ya, di sini misalkan kalian mau lihat Sandika Gali videonya, di situ Anda bisa lihat OOP ya, di situ nanti di situ OOP. Nah, khusus di playlist tentang OOP. Bisa ya di situ. Itu saja kita belajar OOP-nya. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.